Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 17 Oktober 2025. Judul renungan hari ini adalah Dilahirkan Kembali, Sebuah Kenyataan Rohani. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Suatu ketika, seorang guru Yahudi yang dihormati bernama Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus. Ia adalah seorang pemimpin di antara orang-orang Yahudi, tetapi terlepas dari kereligiusannya, ada sesuatu yang kurang. Sang guru memandangnya dan menyampaikan pernyataan mendalam yang menembus semua pengetahuan dan ritual agamanya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Nikodemus dengan agak bingung bertanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Tetapi Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang kelahiran jasmani. Ia sedang mengungkapkan kebenaran rohani yang mendalam. Dilahirkan kembali bukanlah sekadar klise atau fenomena keagamaan, melainkan kenyataan rohani. Itu berarti menerima hidup yang benar-benar baru, hidup dan hakikat Allah sendiri. Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau tidak dibawa ke dalam suatu agama. Ada transformasi supranatural. Itu adalah kelahiran kembali yang sesungguhnya. Hidup manusiawimu digantikan oleh hidup ilahi pada saat kelahiran baru. Sesuatu benar-benar terjadi dalam roh. Engkau dibawa dari kematian menuju hidup dan keabadian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Sekarang setelah engkau dilahirkan kembali, engkau dilahirkan dari firman oleh roh Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 6-7. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Alkitab juga mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah arti dilahirkan kembali. Engkau secara benar-benar dan sangat penting sekali bahwa engkau telah dilahirkan dari Allah dengan hidup dan kodratnya di dalam rohmu. Secara taksonomi, engkau berbeda dari orang-orang non-Kristen. Sebagaimana Yesus, demikian juga engkau ada di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas kehidupan Kristus yang supranatural yang kini bekerja di dalamku. Aku lahir dari firman yang tak fana, yang hidup dan kekal. Aku bukan manusia biasa. Aku ciptaan baru, lahir dari firman-Mu dan Roh-Mu. Aku menjalani kehidupan yang lebih tinggi, penuh kemuliaan dan kebenaran. Aku berjalan dalam kemenangan setiap hari dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Yohanes 3 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 23, Galatia 2 ayat 20. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.